supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakan ular. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba sama-sama. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia tinggal berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dari acara-acara yang aku ikuti, terutama di acara kemalangan, acara penghiburan, mungkin ada sebaik-baik, seringkali orang mengutip 1 Korintus 10 ayat 13. Kata-kata penghiburan sering mengutip 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa dan bla 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 bla. Jangan sekali kedengaran ayat 1 sampai 12. Ayat 11 mengatakan semuanya ini telah menerima menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman telah tiba. Hidup ini perlu contoh. Tiap hari kita melihat ada contoh baik atau buruk, kita mau hidup yang mana. Ada satu negara di Samudra Pasifik yang mungkin besarnya sebesar tebing tinggi, kurang lebih sebesar tebing tinggi. Makanya nggak ada wali kotanya, langsung kepala negara. Jadi bandaranya pun langsung bibir pantai. Saudara. Itu juga bandara, itu juga lewat mobil saking kecilnya. Tapi beberapa puluh tahun lalu dia adalah negara terkaya di dunia. Namanya Nauru. Samudra Pasifik kecil sekali. Dan sekarang negara itu terancam hilang dari kita karena naiknya permukaan air laut, sementara daerah itu penuh dengan lubang-lubang bekas tambang-tambang potasium. Sekarang dia masuk negara termiskin di dunia. Karena pada waktu mereka sedang jaya-jayanya, mereka menghambur-hamburkan. Mereka membeli barang-barang yang tidak dipakai. Mereka beli mobil tapi tidak bisa dipakai. Mereka beli sangat banyak uang. Sekarang mereka masuk negara termiskin. Mereka tidak memiliki sesuatu yang mau dicontoh. Akhirnya mereka mengalami kehancuran. Beberapa hari ini, maaf kalau saya sebut, saya bertemu dengan seorang anak mantan pejabat menengah di polisi. Kasat Lantas waktu itu masih tebing tinggi jadi serta. Bayangin, kantornya tebing tinggi sampai ke laut masih ke sini, sampai Seminggu masih ke sini, Moral masih ke sini, sebagian batu bara masih tebing tinggi tidak serta. Sekarang baru tiga itu masih sudah masuk jadi serta sekarang tebing tinggi. Beliau dulu orang tuanya adalah Kasat Lantas. Bayangkan luas area yang ada. Tapi dari beliau sekarang kehidupannya sangat berat. Kenapa? Dia tidak memiliki sesuatu yang mencontoh itu, yang dia persiapkan untuk dia teladan. Seringkali kita mengutip bahasa, seringkali mungkin yang bahwa di tempat kita ini pernah juga ngomong Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Mereka umat pilihan Tuhan, tapi mereka bangsa yang tegar tengkuk. Tunggu dulu. Kenapa
diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Pak Situmorang, Bapak nomor berapa di Situmorang? Nomor berapa? 17. Pak Situmorang nomor berapa? 18. Nggak tahu, saya juga nomor berapa? Nomor satu. Nomor satu dari situ saya 16 atau 17. Pak siapa yang tahu? Bapak nomor berapa? Tahu? Nggak tahu. Iya, kebanyakan kita 16 atau 18 saudara. Jadi dari mana yang pertama? Karena nomor sekolah 25 sampai 16 anak itu sudah dia. Bayangkan waktu Israel keluar dari Mesir, mereka semua budak, semuanya budak, kecuali Musa. Joshua itu budak, bapaknya budak, istrinya budak, mertua Joshua budak, opungnya budak, opung bapaknya budak, opung-opungnya budak, opung-opung-opungnya budak. Jadi hampir 20 sekian generasi itu budak semua. Tak ada yang berpendidikan, nggak ada punya status lain, budak semua. Itulah Israel waktu berada di Mesir, tidak berpendidikan, tidak terpelajar. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka hanya mengatakan ada pemberian dari orang Mesir yang bilang, pikirlah kalian, nanti kalian mati semua. Mau apa? Kita wanita, mau apa? Kita kena, mau apa? Kita ini, masa semua pergi, nanti kalian mati semua. Apa yang kita orang Israel kasih? Itulah kata-kata mereka. Jadi orang Israel waktu keluar dari Mesir, semuanya mudah, nggak ada guru, nggak ada polisi, nggak ada pengusaha, nggak ada pejabat, udah semuanya. Udah gampang terprovokasi, gampang untuk dihasut, gampang untuk dibelokkan. Kenapa? Karena mereka nggak terpelajar dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Alkitab mencatat laki-laki dewasa yang berumur 20 tahun ke atas berjumlah 600 ribuan. Tadi begitu di sini pelayan-pelayan semua dari Samarinda, WPR, Rebana, pemain musik sudah ada 2 laki-laki yang biasa 20 tahun, Tuniko sama siapa? Erwin, sama 20 tahun, belum ya, masih 18. 2 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Tadi yang berdiri di sini angkat 12 orang. Jadi satu bagaimana? Kalau laki-laki dewasanya berumur 600 ribu, kita sesuaikan dengan ini. Kurang lebih 36 juta yang keluar dari Mesir. Yang umur 17 tahun lagi itu, yang itu kalau di global kalau sekitar 3 juta yang jalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau ditanya mau kemana kita, nggak tahu. Lewat jalan mana kita, nggak tahu. Kapan kita sampai, nggak tahu. Itulah perjalanan Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Kita minggu lalu ke Singapura sudah diumumkan 1 bulan kurang lebih 3 hari, 10 kali sehari masuk di bis satu yang ini begini. Udah dijelaskan. Tapi bangsa Israel waktu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu sudah berjuta manusia. Dan kalau ada pertanyaan, jawabannya adalah nggak tahu. Nggak ada
banyak orang tidak bisa tahu. Karena memang sesungguhnya mati itu Tuhan itu lebih gampang. Satu kali selesai daripada hidup untuk Tuhan. Setiap hari kita jalan hidup sesuai dengan Tuhan. Apakah semua orang Israel yang berangkat dari Mesir dikatakan itu sampai ke tanah Kanaan? Tidak. Yang berangkat keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu cuma orang. Ditambah yang lahir di jalan. Tapi kalau dia hidup, bukan hidup dia lahir di waktu keluar dari Mesir, itu mati semua kan? Kecuali dia lahir di jalan, di bulan Kesatria, di tahun Kesatria, dia sampai ke tanah Kanaan. Kalau ada yang mati juga. Tetapi yang sudah lahir dari Mesir, mereka berangkat keluar, semua mati. Kecuali Yosua dan Kaleb. Ayat 11. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk jadi peringatan, warning bagi kita yang hidup pada waktu di zaman mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Coba kita lihat Matius 25 ayatnya yang ke-1. Matius 25 ayat 1. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Kalau mengutip khotbah Pak Sintomar di bawah 10 malam, ini akhir dari akhir zaman. Kerajaan surga, orang-orang Kristen pengikut Kristus diumpamakan 10 gadis, langsung terbagi 5 bodoh, 5 bijaksana. Apakah hari ini semua jemaat pemulihan kebaktian? Coba jawab saudara. Ada yang kebaktian di luar, ada yang kebaktian, ada yang di rumah nonton TV, ada yang tidur-tidur, mungkin juga ada yang tinggal di sana. Antaranya keluarganya di warung. Apakah semua jemaat pemulihan masuk surga? Coba jawab saudara. Aku berharap, tapi maaf, aku tidak yakin 100%. Karena Yesus katakan pada waktu itu kerajaan surga seumpama seperti 10 anak darah, 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai. Sama-sama 10 orang ini. Tapi ada kata-kata 5 di antaranya bodoh, 5 bijaksana. Mungkin kita berharapnya kalau bisa yang bodoh itu di gereja sama semua. Yang di sini yang biasa. Satu waktu ada anak yang begitu tergabung-gabung beribadah di satu gereja. Enak kali ibadah di gereja ini. Kalau perjamuan, kalau dinyanyikan oleh gembala lagu ini, enak kali Pak. Musiknya begini Pak. Kalau terlambat ada musik Pak. Wah, itu gereja yang paling excellent. Setelah dijalani, nampaklah anak-anak. Setelah dijalani, nampaklah kelemahan saya aktivis. Setelah dijalani, nampaklah 5 bodoh ini bijaksana. Aku tidak akan tersinggung kalau dikatakan dari semua yang ada ini. Sebab bapak-bapak dan bapak-bapak yang hebat. Separuh lagi mungkin merasa hebat. Separuh ibu-ibunya adalah ibu-ibu yang setia. Separuh lagi menganggap dirinya setia. Kalau sudah kenal 10 pendeta, kawan, 5 bodoh, 5 bijaksana. Kalau ada 10 simpul, 5 simpul itu bego, 5 bijaksana.
Tadi pemuda yang bernyanyi mungkin 450 orang, separuhnya bego, separuhnya bijaksana. Sudah kenal dengan ada orang yang menyangka dirinya Tuhan berdiri. Tuhan bilang hati-hati supaya jangan dia yang jatuh. Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari orang Israel yang keluar dari Mesir sehingga mereka semua mati binasa di padang gurun. Kadang-kadang orang berpikir saya akan mulutnya berpikir gampang kali ke surga itu. Makanya pada waktu mereka kemenangan nggak berbunyi bagaimana kehidupan yang mati ini dulunya. Mereka bilang udah tenang gitu, tenang abu, tenang bere, bahwa menjadi surga. Memang dia pengen menuju surga. Segampang itu hidup sesukanya, hidup gak karuan, tiba-tiba dia mati dan orang pergi surga. Emang yang ngomong itu pengen menuju surga. Kita melihat bagaimana umat pilihan Tuhan, bangsa Israel termasuk dosa. Jangankan anak-anak Musa, tapi hari ini kadang-kadang anak pemimpin gereja merasa bapakku pemimpin gereja, ngomong kami udah tua, tanah begitu dari kami. Musa itu gak sampai ke tanah-tanah. Dia cuma melihat dari jauh. Kau bilang itu dia Musa, kau lihat, tapi kau gak sampai ke sana. Nanti kau mati kubur dan kau di tempat yang tidak diberitahu. Kita perlu hidup bagi Tuhan dan mati bagi Tuhan. Jangan menyangka diri kita tegak berdiri. Hati-hati jangan kita jatuh. Bangsa Israel sering kita fokus bangsa yang terganggu dengan mereka orang-orang tidak terpelajar dari generasi sampai puluh-puluh generasi mereka muda. Ada satu daerah di Amerika Latin sana namanya Suriname. Mungkin 15% penduduknya itu adalah keturunan Jawa dari Indonesia. Jadi kalau saudara yang pintar bahasa Jawa pergi ke Suriname, saudara aman di sana karena 15% penduduknya berbahasa Jawa. Mereka berada di salah kulit kontak di perkebunan tebu yang ada di Suriname, daerah Latin. Dari tahun 1700 dan sampai sekarang daerah itu masih tertinggal. Kenapa? Karena mereka ditemukan kulit. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar, yang selama ratusan tahun tidak terlibat Tuhan, yang selama ratusan tahun sekian generasi tidak sekolah. Mereka gampang dihasut dan saudara dan saya secara rohani. Kebanyakan kita begitu. Kalau bapakku hidup sekarang, dia berumur 92 tahun. Kalau dia hidup, dia meninggal tahun 80 di usia 48 tahun. Bapakku berbeda. Omong Kristen, tapi hidup itu berarti aku baru generasi kedua setengah. Dari mamaku itu berbeda. Tapi omongku, bapaknya mamaku juga orang Kristen yang sedang aktif di perkebunan. Ini dari bapak dan mama, aku baru generasi kedua setengah. Di atas itu, omongnya bapakku, omongnya mamaku, mungkin sama seperti kita juga masih muda dari dosa. Sama seperti DKI baru 100 sekian tahun, HKBP 140 sekian tahun juga. Jadi di atas itu, leluhur kita orang Batak masih muda dari dosa. Kita ngomong Israel kita tutup. Mari kita lihat saudara terkasih, bagaimana perjalanan rohani saudara dan saya itu mirip-mirip perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Mirip saudara terkasih. Coba kita lihat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-11 ayat 4. Bilangan pasal 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus
ada juga orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang sudah begitu takut melihat mujizat, takut melihat bagaimana Israel sedang bela, saudara. Lalu mereka berkata itu pasrah. Mungkin ada orang-orang Mesir yang bingung, betullah Tuhan kalian itu, aku ikutlah dia Tuhan. Mereka tak disebut orang Israel. Dalam terjemahan pakai kata bangsa kacau. Jadi bilang Israel itu bangsa kacau. Tapi dalam terjemahan adalah orang-orang bajingan. Waktu Rocky Gerung ngomong presiden kita bajingan, saya benci sekali. Pokoknya kita ada sebut bajingan. Orang-orang bajingan ada di antara umat Tuhan. Mereka kemasukan nafsu rakus. Jadi kerasukan itu bukan cuma mau jahat, aku ngomong saya enggak, saudara. Datang dalam kewajiban enggak. Bisa juga kemasukan nafsu rakus, kemasukan nafsu amarah, kemasukan nafsu zina, nafsu selingkuh, nafsu rakus. Orang-orang bajingan ada di antara umat Israel. Orang-orang bajingan ada di antara umat Tuhan.